Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang etika bisnis. Untuk pengertian etika bisnis adalah seperangkat nilai, norma, prinsip, dan standar moral yang mengatur perilaku dan tindakan di dalam lingkungan bisnis. Hal ini mencakup bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Etika bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan integrasi, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang etika bisnis. Untuk yang pertama, integritas dan kejujuran. Etika bisnis menuntut kejujuran dalam semua interaksi bisnis. Ini berarti tidak terlibat dalam keuangan, manipulasi, atau penipuan. Dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan, bisnis harus mengutamakan integritas dalam semua transaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Untuk yang kedua, tanggung jawab sosial. Etika bisnis melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisnis harus berusaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia dan kepentingan sosial lainnya. Poin yang ketiga, transparansi bisnis. Bisnis yang menghormati etika harus transparan dalam kegiatan operasional. Ini berarti memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya tentang produk, layanan, dan praktek bisnis. Poin selanjutnya adalah perlakuan adil terhadap karyawan. Etika bisnis menuntut perlakuan adil terhadap karyawan. Ini termasuk memberikan kompensasi yang layak, lingkungan kerja yang aman dan sehat, kesehatan pengembangan, serta menghormati hak-hak pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Poin yang selanjutnya, kepedulian lingkungan. Etika bisnis modern juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Bisnis harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mencakup praktik ramah lingkungan, dan berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian alam. Pengertian lainnya dari etika bisnis adalah fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Dengan mengintegrasikan etika bisnis dalam budaya perusahaan, bisnis dapat membangun reputasi yang kuat, memenangkan kepercayaan pelanggan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah nilai moral yang mendasari lingkungan tindakan seseorang untuk selalu berbicara dan berperilaku jujur, tulus, dan jujur dalam segala situasi. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mencerminkan integrasi individu. Prinsip ini menuntut seorang untuk mengutamakan kebenaran, menghindari kebohongan, dan bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai etika yang benar. Adapun contoh penerapan prinsip kejujuran. Yang pertama, berbicara jujur dalam situasi sulit. Jadi, ketika seseorang menghadapi kesalahan atau kesalahan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadinya, prinsip kejujuran akan mendorongnya untuk mengakui kesalahan dan menghadapinya secara jujur. Misalnya, seorang pekerja yang membuat kesalahan dalam laporan keuangan harus secara jujur melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan atau timnya. Untuk contoh yang kedua, tidak menyebarluaskan informasi palsu atau gosip. Kejujuran juga melibatkan kebijaksanaan dalam menyebarkan informasi. Sebagai contoh, seorang harus menghindari penyebaran gosip yang tidak terbukti atau informasi palsu yang dapat menyebarkan kerugian atau mencemarkan reputasi orang lain. Adapun contoh lainnya, melakukan janji atau komitmen. Prinsip kejujuran juga berarti memenuhi janji dan komitmen yang telah diucapkan. Misalnya, jika seorang berjanji untuk membantu teman atau rekan kerja dalam proyek, mereka harus memastikan untuk memenuhi komitmennya dengan tepat waktu. Yang selanjutnya ada prinsip otonomi.
Prinsip otonomi merujuk pada hak atau kebebasan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri, tanpa campur tangan dari pihak luar yang tidak berwenang dalam konteks ini. Otonomi berarti memiliki kendali atas diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Prinsip otonomi sering dihubungkan secara pengakuan atas martabat dan hak setiap individu untuk memiliki kontrol dan kehidupan dan pilihan mereka. Adapun contoh penerapan prinsip otonomi. Yang pertama, otonomi pribadi. Yang kedua, ada otonomi dalam keputusan medis. Yang ketiga, otonomi dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat, ada otonomi politik. Untuk contoh otonomi pribadi adalah setiap individu berhak memiliki otonomi pribadi, yang berarti memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, selama tidak merugikan orang lain. Contohnya adalah hak seorang untuk memilih agama, pasangan hidup, gaya hidup, atau pendidikan sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka. Untuk contoh otonomi dalam keputusan medis, dalam dunia medis, prinsip otonomi mendorong pasien untuk memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan tentang perawatan kesehatan mereka. Hal ini termasuk memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi medis, risiko, dan operasi perawatan, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk contoh otonomi dalam organisasi atau perusahaan. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, otonomi dapat diberikan kepada tim atau individu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Misalnya, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengatur jadwal kerja mereka sendiri atau memberikan kebebasan dalam mencari solusi untuk tugas tertentu. Untuk contoh otonomi politik, di tingkat pemerintah, prinsip otonomi dapat diterapkan pada wilayah atau daerah yang memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri dengan cara tertentu. Contohnya adalah negara bagian atau provinsi yang memiliki otonomi untuk menetapkan kebijakan dalam beberapa bidang, seperti pendidikan atau peraturan lingkungannya tersebut. Contoh selanjutnya adalah otonomi budaya. Di dalam masyarakat multikultur, prinsip otonomi budaya memungkinkan kelompok etnis atau agama untuk melestarikan identitas budaya mereka dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai mereka. Penerapan prinsip otonomi memerlukan keseimbangan antara hak individu atau kelompok dengan kepentingan masyarakat atau keseluruhan organisasi. Terkadang, otonomi dapat menjadi kompleks ketika terdapat konflik antara hak-hak individu dengan norma dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip otonomi harus diimplementasikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab agar menghasilkan lingkungan yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang berkait. Untuk selanjutnya adalah yang saya terangkan adalah prinsip keadilan. Jadi pengertian dari prinsip keadilan adalah konsep moral dan filosofis yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap sesuai orang, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang memihak. Keadilan berkaitan dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama, serta pantas diperlakukan dengan integritas dan rasa hormat. Contoh penerapan prinsip keadilan adalah perlakuan serta di hadapan hukum. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Artinya, tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari antara hukum atau diberikan perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, ras, agama, atau gender. Sebagai contoh, dalam sistem peradilan sesuai tersangka dan terdakwa harus dianggap tak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam kurung, keadilan merupakan prinsip yang mendasari berbagai sistem sosial dan nilai-nilai etika dalam masyarakat.
Penerapan keadilan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan setara bagi semua orang, sehingga yang memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Prinsip saling menguntungkan juga dikenal sebagai prinsip saling menarik atau win-win, merujuk pada pendekatan atau strategi dalam berinvestasi atau berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil, melainkan upaya untuk mencari kesempatan atau solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk poin selanjutnya adalah negosiasi adil. Dalam negosiasi, prinsip saling contoh lainnya adalah keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial berfokus pada distribusi yang adil dan setara terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Ini mencakup pemenuhan hak dasar setiap individu, setiap pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Negara atau pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, program bantuan sosial bagi keluarga miskin atau program beasiswa untuk masyarakat kurang mampu adalah upaya untuk mencapai keadilan sosial. Untuk contoh selanjutnya adalah keadilan dalam hubungan internasional. Prinsip keadilan dalam juga berlaku di tingkat internasional. Ini mencakup pentingnya memperlukan semua negara dengan rasa hormat dan kesetaraan, menghormati kedaulatan negara-negara lain, dan mencari solusi damai dalam penyelesaian konflik. Sebagai contoh, penggunaan kekuatan militer harus dipertimbangkan dengan cermat dan diikuti dengan proses diplomatik yang berusaha mencapai perdamaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pengertian prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral mengacu pada kualitas atau sifat moral dari individu atau organisasi yang mencerminkan keselaraan antara nilai-nilai norma dan tindakan mereka. Integritas moral menunjukkan kesungguhan dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diyakini, tanpa kompromi atau pengorbanan atas nilai-nilai tersebut, bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan yang kuat. Penjelasan prinsip integrasi moral. Konsistensi nilai. Prinsip integrasi moral menuntut agar nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang atau organisasi konsisten dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini berarti nilai-nilai tersebut tidak hanya diikrarkan dalam retorika, tapi juga tercermin dalam perbuatan nyata. Kendala. Integritas moral melibatkan kualitas kehandalan dalam memenuhi janji, kesepakatan, dan kewajiban moral. Orang yang memiliki integritas moral dihormati karena dapat diandalkan dalam menghormati komitmen dan bertanggung jawab mereka. Kejujuran. Integritas moral melibatkan kejujuran dalam segala aspek hidup. Orang yang berpegang pada integritas moral tidak akan berbohong, menipu, atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diungkapkan. Keterbukaan. Prinsip ini mengharuskan individu atau organisasi untuk bersikap terbuka dan transparan terhadap tindakan dan niat mereka. Mereka tidak berusaha menyembunyikan atau menutupi informasi yang relevan. Menghormati hak orang lain. Integritas moral menuntut penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Ini berarti menghindarkan perilaku yang merugikan, merendahkan, atau mencampuri hak orang lain. Bertanggung jawab. Prinsip integritas moral melibatkan penerimaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini berarti mengakui kesalahan jika ada dan siap untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut. Keadilan. Integritas moral menekankan pentingnya bersikap adil dan objektif dalam integrasi dengan orang lain.
Hal ini mengharuskan perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus yang adil. Contoh-contoh prinsip integrasi moral. Yang pertama, seorang direktur perusahaan yang konsisten menolak tawaran suap dari pihak lain demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Seorang pegawai yang jujur melaporkan kesalahan yang dibuatnya kepada atasan, meskipun hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kinerja atau sanksi pribadi. Yang selanjutnya, seorang pekerja yang mematuhi kode etik perusahaan dan menolak untuk mencuri kekayaan intelektual atau informasi rahasia dari pesaing. Seorang pemimpin organisasi yang membuka diri terhadap umpan balik dan kritik dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk berdasarkan masukan tersebut. Seorang wirausahawan yang menjalankan usahanya dengan komitmen untuk menjaga lingkungan dan mendukung inisiatif pelestarian alam. Untuk materi selanjutnya adalah hubungan etis antara konsumen dan perusahaan. Hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk menjalankan integrasi bisnis dengan cara yang adil, transparan, dan bermanfaat. Hal ini meliputi pelayanan bertanggung jawab terhadap konsumen dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai ketiga aspek tersebut. Yang pertama adalah hubungan konsumen dan perusahaan. Hubungan ini mencakup interaksi antara perusahaan sebagai penjual atau penyedia barang atau jasa dengan konsumen sebagai pembeli atau penggunaan produk atau jasa. Hubungan ini harus berdasarkan pada saling pengertian, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Perusahaan terus berusaha memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan. Untuk yang kedua, pelayanan bertanggung jawab. Pelayanan bertanggung jawab berarti perusahaan berkomunikasi untuk menyediakan pelayanan pelanggan yang profesional, jujur, dan berkualitas. Perusahaan harus mampu memberikan informasi yang akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk manfaat, resiko, harga, dan prosedur purna jual. Jika terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, perusahaan harus responsif atau berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan adil dan cepat. Perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen melibatkan upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dengan mencegah praktik bisnis yang merugikan atau menyesatkan beberapa hak konsumen yang perlu dilindungi orang lain. Hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau jasa yang dibeli. Adapun hak dari konsumen adalah hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang aman dan berkualitas sesuai dengan disajikan. Hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil jika terjadi masalah. Hak untuk privasi dan perlindungan data pribadi ketika berinteraksi dengan perusahaan. Perusahaan juga harus mematuhi regulasi dan standar etika bisnis yang berlaku dalam interaksi mereka, termasuk menghindari praktek penipuan, manipulasi, dan penjualan paksa. Jadi kesimpulannya, hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan komitmen untuk memberikan pelayanan bertanggung jawab kepada konsumen dan melibatkan hak-hak mereka. Dengan menjalankan hubungan ini dengan baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra merek, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai konsumen, penting untuk menjadi pelanggan yang cerdas, memahami hak-hak kita, dan melaporkan praktik bisnis yang merugikan ke otoritas yang berwenang jika diperlakukan.
Baik, yang selanjutnya adalah etika pengambilan keputusan dalam perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ketika para pemimpin dan eksklusif di perusahaan membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan tersebut, baik terhadap perusahaan, individu, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam etika pengambilan keputusan, terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan: etika pengambilan keputusan perusahaan dan etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan. Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan berfokus pada bagaimana keputusan bisnis yang diambil mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dan berdampak terhadap sebagai pemangku kepentingan stakeholders. Beberapa prinsip etika yang relevan meliputi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan harus selalu beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah operasionalnya. Integrasi dan kehandalan. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada integritas, jujur, dan keandalan dalam menghadapi tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Keadilan. Keputusan perusahaan harus adil dan tidak mengikuti pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pihak lain. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnisnya, termasuk upaya dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok berkaitan dengan bagaimana keputusan bisnis dapat mempengaruhi karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa pertimbangan etika yang relevan meliputi kesejahteraan karyawan, kepentingan konsumen, keadilan dalam kehidupan hubungan masyarakat, hubungan bisnis, dampak terhadap masyarakat. Pengambilan keputusan yang etis di perusahaan menimbulkan budaya perusahaan yang mengutamakan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ini melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai etika perusahaan dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Contoh kesejahteraan karyawan adalah pengambilan keputusan yang harus memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak karyawan, seperti memberi upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan untuk berkembang. Kepentingan konsumen. Keputusan bisnis harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak konsumen, termasuk menyediakan produk atau jasa berkualitas dan informasi yang jujur mengenai produk tersebut. Keadilan. Perusahaan harus berkomitmen untuk memperlakukan pemasok dan pemitra bisnis dengan adil dan tidak mengekspresikan posisi tawar yang lebih kuat. Dampak terhadap masyarakat. Keputusan bisnis harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas, termasuk kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, para pemimpin dan eksklusif harus bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik dan memastikan kebijakan dan prosedur etika yang jelas diterapkan di seluruh organisasi. Pelatihan dan pendidikan etika bagi karyawan juga penting, memastikan bahwa semua orang dalam perusahaan memahami pentingnya etika dan pengambilan keputusan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan dan uraikan bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi etika dalam pengambilan keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan melibatkan penerapan prinsip dan nilai-nilai moral dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap dampak keputusan tersebut terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih luas dan mendasar mengenai etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang pertama,
Penting, etika dalam pengambilan keputusan perusahaan. Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan melibatkan pertimbangan moral dan nilai-nilai yang mengarah pada tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Para pengambil keputusan perusahaan harus mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan yang akan diambil, termasuk konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Yang kedua, etika pengambilan keputusan terhadap individu. Dalam pengambilan keputusan terhadap individu, perusahaan harus memastikan adanya perilaku yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga integritas pribadi. Keputusan yang mengenai individu harus didasarkan pada pertimbangan moral yang objektif dan menghindari diskriminasi, pelecehan, atau pelanggaran hak privasi. Perusahaan juga harus memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi semua karyawan, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor diskriminasi lainnya. Yang ketiga adalah etika pengambilan keputusan terhadap kelompok. Dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok, perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan, menghormati kepentingan berbagai pihak yang terlibat, dan memastikan adanya keadilan distributif. Keputusan perusahaan tidak boleh hanya didasarkan pada keuntungan individu atau kelompok kecil saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang lebih luas seperti karyawan, hak kerja, dan lingkungan. Poin yang keempat adalah proses dan prinsip etika pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan melibatkan proses yang terbuka, transparan, dan terinformasi. Para pengambil keputusan harus mengumpulkan data dan mengevaluasi informasi dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan melibatkan stakeholder yang relevan. Mereka juga harus mengikuti prinsip-prinsip seperti yang pertama, prinsip integrasi, memegang teguh nilai-nilai dan moralitas yang benar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip keadilan, menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam keputusan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab, menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil dan bertanggung jawab terhadap hasil yang telah diambilnya. Yang keempat adalah prinsip berkelanjutan, memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mengambil keputusan untuk memastikan berkelanjutan jangka panjang. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan membentuk dasar bagi tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan bisnis, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan stakeholder, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk selanjutnya adalah good corporate governance. Apa itu corporate governance? Pengertiannya adalah pada kerang merujuk pada perangkap kerja praktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengawasi operasi mereka secara efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG menetapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan, melibatkan cara-cara di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Melindungi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penjelasan prinsip-prinsip corporation. Yang pertama adalah transparansi. Prinsip transparansi menuntut bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat kepada semua pemangku kepentingan. Ini termasuk laporan keuangan, kinerja operasional, resiko, dan kebijakan perusahaan yang relevan. Transparansi memastikan bahwa keputusan perusahaan yang dibuat berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Untuk yang kedua, pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban menekankan kepentingan memastikan bahwa setiap tingkatan manajemen dan anggota dewan direncanakan untuk tindakan mereka. Mereka bertanggung jawab atas tugas dan fungsi mereka pegang, dan akuntabilitas ini untuk meminimalkan resiko, memastikan integritas perusahaan. Yang ketiga, keadilan, fairness.
Prinsip keadilan mengharuskan perusahaan memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan setara. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, minoritas, pegawai, karyawan, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang keempat adalah kemandirian independen. Prinsip kemandirian menuntut bahwa dewan direksi dan komite yang relevan harus beroperasi secara independen dan bebas dari konflik kepentingan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang objektif. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR). Prinsip CSR menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang luas di luar tujuan keuntungan semata. Ini termasuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, mendukung inisiatif sosial, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Yang keenam, pengawasan efektif. Prinsip ini menekankan pentingnya struktur pengawasan yang efektif, termasuk peran dewan direksi dan komite yang independen. Pengawasan yang baik membantu mencegah kecurangan dan pelanggan, serta memastikan kebijakan yang tepat dan keputusan yang diambil dengan itikat baik. Penghormatan terhadap hak pemegang saham. Prinsip ini menuntut perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk menerima informasi, hak untuk berpartisipasi dalam rapat, untuk pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepentingan saham. Etika dan nilai. Prinsip etika dan nilai menggarisbawahi pentingnya menjalankan bisnis dengan integrasi dan mengikuti nilai-nilai etika yang tidak dalam setiap aspek operasional perusahaan. Ini mencakup menolak praktek korupsi dan mengoperasikan daya perusahaan yang etis. Ketika perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, GCG secara efektif, mereka cenderung menciptakan lingkungan yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integrasi. Hal ini dapat meningkatkan kinerja jangka panjang, memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Adalah konsep yang mengacu pada komitmen dan kontribusi sukarela dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di luar tujuan mereka mencari keuntungan semata. CSR melibatkan upaya perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis mereka. Tujuan utama dari CSR adalah untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan, serta memastikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa elemen inti dari pembangunan Corporate Social Responsibility atau CSR. Untuk elemen yang pertama adalah lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua, karyawan. Jadi karyawan ini menjadi elemen kedua dari tadi. Perusahaan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung pengembangan karyawan dengan memberikan pelatihan, manfaat, dan kesempatan karya. Yang ketiga, komunikasi. Perusahaan berkontribusi dalam inisiatif sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi komunitas sekitar dengan memberdayakan warga lokal, mendukung pendidikan, dan memperkuat ekonomi lokal. Konsumen. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi serta memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen. Yang kelima, etika dan transparansi. Perusahaan yang harus beroperasi dan integrasi transparansi, menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau melibatkan korupsi dan kecurangan. Adapun contoh kasus komunitas sosial representatif yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, program pendidikan dan penelitian. Sebuah perusahaan teknologi menyediakan pelatihan teknologi gratis untuk siswa sekolah di daerah sekitar pabrik mereka.
Mereka juga memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pengurangan emisi karbon. Sebuah perusahaan manufaktur berkomitmen untuk mengurangi jejak karbonnya dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan mendaur ulang limbah produksi. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Sebuah perusahaan besar yang berbasis di wilayah pedesaan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, membantu melibatkan ekonomi lokal dan memberdaya petani dengan program pelatihan dan akses pasar yang lebih luas. Yang keempat, inisiatif konservasi alam. Sebuah perusahaan pariwisata yang beroperasi di daerah alam yang sensitif menyelenggarakan program konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan habitat alam, serta edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Yang kelima, donasi dan bantuan bencana. Sebuah perusahaan multifungsional memberikan bantuan dan donasi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau badai. Yang keenam, program kesehatan masyarakat. Sebuah perusahaan farmasi berkontribusi dalam program pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap medis. Yang ketujuh, penggunaan bahan ramah lingkungan. Sebuah perusahaan kosmetik mengalihkan pemakaian bahan baku yang ramah lingkungan, serta menghindari penggunaan bahan-bahan yang diuji pada hewan. Contoh-contoh tersebut ada beberapa bentuk inisiatif CRS yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. CSR yang berhasil tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan yang meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun saran bagi CRS adalah, yang pertama, adopsi CRS. Jika Anda adalah seorang pemilik bisnis atau eksklusif perusahaan, pertimbangan untuk mengadopsi program corporate CRS yang sesuai dengan karakteristik bisnis Anda. Ini akan membantu perusahaan Anda meningkatkan reputasi dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, berinvestasi dalam sumber daya manusia. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Berintegrasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan akan meningkatkan kualitas tim Anda dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Yang ketiga, prioritaskan konservasi lingkungan. Jika perusahaan Anda beroperasi dalam industri yang berdampak besar pada lingkungan, pertimbangkan untuk mengurangi jejak karbon dan menerapkan praktis bisnis ramah lingkungan. Hal ini akan membantu Anda mematuhi peraturan yang ketat dan juga akan dihargai oleh konsumen yang semakin peduli dengan isu lingkungan. Yang keempat, keterlibatan dengan komunitas lokal. Berintegrasi dengan komunitas lokal di sekitar perusahaan Anda, identifikasi kebutuhan masyarakat dan kembangkan inisiatif sosial yang dapat memberdayakan dan mendukung masyarakat setempat. Yang kelima, promosikan etika dan transparansi. Pastikan perusahaan Anda beroperasi dengan integritas dan transparansi dalam setiap aspeknya. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan.